Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Twidaya dengan B200230450 dari kelas G. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik dan pengukuran kinerja di pemerintah. Jadi, semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik semakin meningkatkan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Istilah sektor publik dari sudut pandang ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha yang menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Pengertian negara dan pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kata negara ini didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedangkan kata pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara. Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di samping barang-barang inventaris kekayaan negara dan badan usaha milik negara atau BUMN. Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan BUMD. Ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dikelola langsung oleh pemerintah dan dipisahkan ke pengurusannya. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara yang tercantum dalam UU APBN. Keuangan negara yang dipisahkan ke pengurusannya adalah komponen keuangan negara yang pengurusannya dipisahkan dengan cara pengelolaan berdasarkan hukum publik atau hukum perdata. Selanjutnya, asas-asas umum dan kekuasaan atas keuangan negara. Yang pertama, ada asas legalitas, yaitu semua kegiatan keuangan negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas keseimbangan, yaitu anggaran negara harus seimbang, di mana tidak boleh lebih rendah dari pengeluarannya. Yang ketiga, asas transparansi, yaitu pengelolaan keuangan harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat untuk mendorong akuntabilitas. Yang keempat, asas akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan harus melaporkan hasilnya. Yang kelima, asas efisiensi dan efektivitas, yaitu harus dilakukan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kekuasaan atas keuangan negara. Yang pertama, legislatif, ini memiliki kekuasaan untuk menyusun, membahas, dan menyetujui anggaran negara. Mereka juga bertugas mengawasi pelaksanaan anggaran. Yang kedua, badan eksekutif, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan anggaran yang telah disetujui dan mengelola sumber daya keuangan negara sehari-hari. Yang ketiga, badan pengawas, lembaga seperti BPK yang memiliki peran penting dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Selanjutnya, yakni APBN, yang artinya merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara. Anggaran negara sendiri adalah rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu negara dalam satu periode tertentu. Selanjutnya adalah APBD. APBD ini dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama 1 tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pelaksanaan APBN dan APBD. Setelah APBN ditetapkan secara terperinci dengan undang-undang,
maka pelaksanaannya ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi pemerintahan negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR atau DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN atau APBD. Laporan realisasi tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN atau APBD pada semester pertama. Selanjutnya, kondisi faktual penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Pada pemerintahan reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan negara. Yang pertama, menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam dua kelompok, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Yang kedua, yaitu meniadakan anggaran non-budgeter. Yang ketiga, diterbitkannya paket ketiga undang-undang di bidang keuangan negara. Yang keempat, diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP yang berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu dari yang berbasis kas menjadi cash basis toward accrual dan double entry. Selanjutnya, tantangan yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi, kecepatan pengambilan keputusan yang akurat menjadi kunci bagi keberhasilan kebijakan anggaran. Dan untuk itu, perubahan paradigma yang cukup radikal harus berani kita lakukan sehingga apabila ada perubahan kebijakan pemerintah, tidak seharusnya bersifat sementara, tetapi sudah direncanakan dengan baik. Hal ini terutama untuk mendesain dua prinsip utama, yaitu yang pertama, menciptakan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pencapaian parameter hasil yang terukur melalui indikator kerja tertentu, yang secara paralel juga dilaksanakan dengan menciptakan mekanisme dan lingkungan yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Yang kedua, membangun mekanisme yang menjamin akuntabilitas, efisiensi alokasi, dan implementasi kebijakan anggaran sebagai instrumen pelengkap yang harus ada dan memberi fleksibilitas kepada pengguna anggaran untuk fokus kepada pencapaian hasil yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, sekian itu yang dapat saya jelaskan tentang anggaran. Terima kasih.